Just as certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 born is the King of Israel. They looked up and saw a star shining in the east, beyond them far, and to the earth it gave great light, and so it continued both day and night. Noel, 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 born is the King of Israel. Born is the King. Noel, 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 born is the King of Israel. Noel, 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 born is the King of Israel. Born is the King. Noel, Noel, the angels did sing. Noel, Sidang jemaat Tuhan yang kekasih, Majelis Gereja Toraja, Jemaat Biringkanaya, dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini disampaikan oleh Pendeta Manase Dilaran dan STH. Sungguh kita merasakan kebaikan dan kasih serta kemurahan Tuhan yang dinyatakan kepada umat-Nya. Pada hari Kamis, 6 Januari 2022, gereja-gereja di seluruh dunia merayakan Hari Epifani. Epifani berasal dari bahasa Yunani
yang artinya manifestasi atau penampakan jelas. Dalam tradisi Epifani dirayakan pada tanggal 6 Januari atau minggu yang terdekat dengan tanggal 6 Januari. Baik gereja timur maupun barat memiliki pemahaman mengenai Epifani pada umumnya sama, tetapi kemudian mereka berbeda penghayatan. Dalam ritus barat, Epifani adalah dalam rangka memperingati kedatangan orang Majus dari timur atau 3 raja yang menunjukkan manifestasi bayi Yesus terhadap orang Yahudi atau di luar bangsa Yahudi, berarti seluruh dunia, sebagai anak Allah. Sedangkan ritus timur, Epifani adalah untuk memperingati pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis itu di Sungai Yordan, untuk menunjukkan manifestasi Yesus dalam memulai pelayanannya sebagai anak Allah dengan mengubah air menjadi anggur. Tanggal 6 Januari juga sebagai puncak perayaan Natal bagi gereja timur. Tetapi entah tradisi timur atau barat yang memulainya, yang jelas 6 Januari sudah masuk dalam kalender gerejawi sebagai hari Epifani dalam rangka mengakhiri masa Natal 25 Desember sampai 5 Januari. Gereja Toraja tidak berkiblat pada salah satu ritus yang merujuk peristiwa yang berbeda dalam kisah Yesus, tetapi memberi penekanan pada makna yang menjembatani keduanya. Pemaknaan itu memberi penekanan pada pernyataan diri peristiwa baptisan dalam diri Yesus di dunia, baik melalui bintang di timur yang menjadi pandu orang Majus, peristiwa baptisan maupun mujizat pertama, air menjadi anggur. Yang jelas, Epifani membuka suatu kenyataan bahwa Kristus datang bukan hanya untuk sekelompok orang, misalnya hanya untuk orang yang Yahudi saja, melainkan bagi seluruh dunia. Marilah kita berhimpun menghadap Allah dengan menaikkan pujian syukur kepada Tuhan dalam sorotan tema Dia yang akan menyeberangkan engkau. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, mari berdiri, kita angkat pujian bagi Tuhan, mulia-mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Mulia
Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi kamu. Salam bagimu juga. Kita akan bersama-sama bermazmur. Dituntun Mazmur 72 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Mazmur 72 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja, Dan keadilan-Mu kepada putra raja, kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan. dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa. Dan bukit-bukit membawa kebenaran Kiranya ia memberi keadilan, kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin. tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari. Dan selama ada bulan turun-temurun. Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput. Seperti dirus hujan yang menggenangi bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya. Dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut. Dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya. Dan musuh-musuhnya menjilat debu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau. Membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba Menyampaikan upeti. kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya. Dan segala bangsa menjadi hambanya. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Amin. Amin. Tuhan berilah pada raja pegangan hukum-Mu hingga dengan keadilannya terpimpin umat-Mu. Nanti di atas gunung-gunung terbit sejahtera, dan orang miskin-Mu tertolong, penindas pun rebah. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita bersama mendengarkan perintah mengasihi dari Roma pasal 13 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-13. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul
dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita semua menyadari kita sering mendukakan hati Tuhan. Dan mari pada kesempatan ini kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati, mengaku dosa di hadapan-Nya. Ya Allah yang maha mulia, kemuliaan-Mu bagaikan fajar yang merekah, selalu menaungi langkah-langkah kehidupan kami. Engkaulah fajar yang selalu menerangi kami dengan firman-Mu. Namun kami sering tidak menuruti firman-Mu itu. Juga kami datang lebih memuliakan diri kami daripada memuliakan-Mu. Ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan, terangilah kami dengan cahaya kemuliaan-Mu. Kepadamu
kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan. Berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Yohanes 12 ayat 46. Amin. Kita akan memberikan tanda syukur kita kepada Tuhan. Nats pembimbing persembahan, Mazmur 118 ayat 21. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Kita iringi pujian, aku bersyukur padamu dengan hati yang tulus. Aku bersyukur padamu dengan hati yang tulus. Aku ingin memberikan persembahan padamu. Ku berharap Tuhan terima semua yang aku beri. Landasan syukurku ini karena kasih sayang-Mu. Terimalah persembahanku yang kuberikan padamu. Semoga berbau harum di hadapan-Mu, Yesus. Tanda syukur aku berikan sebagai anak Tuhan. Berkati hidupku ini, sembahku terimalah. Kita berdoa untuk persembahan. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan betari rahmat-Mu di
Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan bacaan yang pertama dari Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 yang merupakan bahan utama kita pada hari ini. Bacaan yang kedua Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 14 sampai ayat yang ke-7, ayat yang ke-17. Lalu kemudian kita lanjutkan pada pembacaan yang ketiga dari Injil Lukas pasal 3 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-22. Namun sebelumnya mari kita mohon pimpinan Roh Kudus dan kita berdoa. Bapa di surga, Engkau telah menyertai kami dalam pekan yang lalu. Menyertai kami dalam peristirahatan kami semalam lamanya. Dan Tuhan mengantar kami dari alamat kami yang berbeda. Lalu kami ke tujuan yang sama di gedung gereja ini untuk menyatukan hati, pikiran, dan hidup kami untuk menyembah Engkau. Dan tiba saatnya kami akan bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus hadir menguasai setiap kami yang hadir. Lalu firman-Mu akan tetap menjadi bagian dalam hidup kami. Dan kami ucapkan syukur atasnya. Berfirmanlah kepada kami ya Allah Roh Kudus. Kami sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus yang adalah firman yang hidup, kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Pembacaan kita yang pertama terdapat dalam Yesaya pasal 43 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Yesaya pasal 43 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Bacaan yang kedua dari firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-17. Kisah Para Rasul 8 ayat 14 sampai 17. Firman Tuhan. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus.
Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan melanjutkan pada pembacaan yang ketiga dari Injil Lukas pasal 3 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-22. Ya, kalau Bapak Ibu saudara-saudara sudah menemukan, mari kita perhatikan dan saya bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengerikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Akan tetapi setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikian firman Tuhan. Amin. Firman-Mu mempegangi selalu. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Ya, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa yang menjadi bahan utama kita hari ini yaitu Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara, ya tentu kita semua
akan mengucapkan secara bersama-sama dalam hati. Ya, dengan mengatakan puji syukur ya kepada Tuhan Yesus Kristus yang tetap menganugerahkan kepada kita semua kekuatan, kesehatan. Ya, sehingga kita bersama-sama tetap ada sebagaimana kita ada pada saat ini, terutama ya Tuhan tetap memberikan kita nafas hidup. Ya, dan dengan nafas itu kita tetap masih ada. Ya, terlebih khusus ya di hari yang ke-9 di tahun 2022 ini, ya Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk hadir dalam gedung gereja ini, untuk menyatukan kehidupan kita bersama dalam persekutuan ibadah dengan sesama dan juga persekutuan dengan Tuhan. Ya, dan kiranya kedua hal tersebut, persekutuan itu akan terus berlangsung ya dalam perjalanan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya, dan dalam kaitan dengan itu pun juga ya seperti yang sudah diterangkan oleh pemandu liturgi, ya bahwa sesungguhnya ya minggu ini pada tanggal 6 yang lalu adalah perayaan Epifani ya bagi segenap gereja-gereja, ya baik itu gereja di barat maupun gereja di timur. Ya, dan bagi kita sebagai anggota Gereja Toraja ya baru sempat pada hari Minggu ini, ya sebab dalam petunjuk pelaksanaannya dikatakan ya kalau tidak sempat dilaksanakan pada pas hari hanya itu tanggal 6, maka itu dapat dilaksanakan ya dalam ibadah hari Minggu. Ya, seperti itu. Ya, dan sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi bahwa dalam pelaksanaannya ada perbedaan pemaknaan. Ya, baik itu gereja barat maupun gereja timur. Ya, menyangkut soal ya perayaan Epifani. Ya, ada yang memulai ya ketika Tuhan Yesus orang Majus datang. Ya, melalui petunjuk bintang itu. Ya, bahwa melalui bintang itu apa yang selama ini tersembunyi terungkap. Ya, kelihatan. Ya, dan kalau kemudian ya ada yang memulainya dengan ya Tuhan Yesus dibaptis. Ya, seperti itu, dan kemudian ya ketika ya Tuhan Yesus memulai untuk melakukan mujizat yang pertama. Ya, dan kemudian dijelaskan di situ bahwa bagi kita sebagai warga Gereja Toraja ya tidak tidak berkiblat pada salah satu ya ritus yang dilakukan oleh ya baik itu gereja timur maupun gereja barat. Ya, tetapi ya Gereja Toraja menjembataninya keduanya. Ya, dan memberikan penekanan ya pada penyataan diri Yesus di dunia ini. Bahwa apa yang belum jelas selama ini kemudian di dalam Yesus Kristus menjadi jelas. Ya, baik itu melalui bintang yang merupakan panduan dari para Majus, dan kemudian ketika Yesus dibaptis, dan kemudian ketika Yesus melakukan ya mujizatnya yang pertama, yaitu air menjadi anggur, yang mau menyatakan kepada ya Bapak Ibu Saudara dan saya bahwa yang punya hak untuk menyeberangkan seseorang ya kepada Yerusalem yang baru bukan siapa-siapa, ya tetapi Tuhan Yesus itu sendiri. Ya, dan karena itulah kita dituntun dalam satu penekanan, Dia yang akan menyeberangkan engkau. Dia yang akan menyeberangkan engkau, Dia yang akan menyeberangkan Bapak Ibu Saudara dan saya.
bersama dengan saudara-saudara kita yang lain yang sampai hari ini dan seterusnya tetap percaya kepadanya. Ya, dan bacaan utama kita pada hari ini Bapak Ibu saudara-saudara, ya di situ mengemukakan ya tentang nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada umatnya yang sedang berada dalam konteks pembuangan. Ya. Ya, minggu yang lalu Bapak Ibu saudara-saudara kita sudah bicara itu. Berhubungan dengan umat Tuhan ini dibuang. Pertanyaannya, kok umat Tuhan kok dibuang? Ya, bukan dibuang seperti sampah. Ya, dibuang untuk maksud yang mulia. Ya, dibuang kemana? Ke negeri Babel, sebelah timur. Ya, dari negara Israel pada waktu itu. Nubuat ini Bapak Ibu saudara-saudara ya dinyatakan oleh Nabi Yesaya ketika umat Tuhan itu masih di dalam penguasaan bangsa Babel. Ya, 70 tahun. Ya, saya sudah sebutkan minggu yang lalu. 70 tahun bukan waktu yang singkat. Ya, sedangkan satu hari saja kita menunggu Bapak Ibu saudara-saudara. Ya, apalagi kalau yang kita tunggu itu belum datang-datang juga. Ya, gelisahnya muka main. Bagaimana kalau 70 tahun? Berapa generasi yang lahir? Suatu waktu yang lama yang membuat kita untuk tidak sabar. Bagaimana dengan umat Tuhan yang penderitaan mereka alami ya begitu lama. Dan tentu setiap orang yang mengalami penderitaan dalam berbagai sebab ya selalu menantikan kiranya penderitaan ini segera lepas. Ya. Penderitaan itu berlalu. Ya, dan dalam harapan seperti itu Bapak Ibu saudara-saudara, lalu kemudian Tuhan datang memberikan pengharapan dan penghiburan. Ya, kepada umat Tuhan yang ada di pembuangan pada waktu itu. Ya, seperti yang saya katakan bahwa maksud Tuhan ialah supaya umat ini sadar. Ya. Sadar. Nakua bahasa Toraya nakua dinau pa anata na tole-tole. Ya. Ta na tole-tole ya usaha biangan puang matualan katuan. Ya, tidak berulang-ulang menolak Tuhan dalam hidup mereka. Ya, lalu kemudian dengan pengalaman pahit seperti itu, lalu kemudian mereka mengatakan bahwa ternyata ya kalau mengandalkan kuasa lain, mengandalkan kemampuan kita, mengandalkan kekuatan bangsa-bangsa lain, tidak ada artinya. Tidak ada. Mengapa? Karena Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan. Ya, dan pada kesempatan itu Bapak Ibu saudara-saudara, ya Tuhan mengatakan melalui Nabi Yesaya, jangan takut. Ya. Jangan khawatir. Ya, karena ketika Bapak Ibu saudara-saudara, ya Nabi Yesaya menyampaikan nubuatannya bahwa pada satu ketika akan membebaskan mereka. Ya, Tuhan akan membebaskan mereka dari penderitaan, dari penjajahan orang Babel. Lalu kemudian dalam pikiran mereka, dalam benak mereka, bagaimana nantinya kalau kita pulang? Ya. Bagaimana nantinya kalau tiba saatnya kita pulang? Nah, sementara arah perjalanan dari timur ke barat itu, aduh, selain jaraknya yang begitu jauh, kemudian tantangannya luar biasa. Ya, ada sungai Efrat yang begitu besar. Sungai Efrat itu lebih besar daripada sungai Yordan. Ya, saya belum pernah melihat juga sih, tapi
Ya, informasi-informasi yang ada menyatakan demikian. Ya, luas sekali. Ya, namanya sungai yang begitu besar, ya pasti menakutkan. Ya, sama halnya kalau di Kalimantan itu, Kalimantan kan terkenal dengan sungai-sungai yang besar. Ya, bagi kita yang pertama kali melihat sungai-sungai di Kalimantan, aduh, tak ada mataku Ki. Ya, terus terang mataku Ki. Ya, seperti itu. Ya, karena ya selain sungainya besar dan kemudian airnya banyak, apalagi kalau banjir. Oh, lebih menakutkan. Ya, dan saya kira sungai Efrat itu jauh lebih besar dari itu semua. Ya. Ya, secara manusia itu tidak bisa diseberangi oleh manusia. Ya, secara akal manusia tidak bisa. Airnya banyak. Ya, dan kalau airnya banyak sekalipun kita pintar berenang, ya tapi kalau airnya banyak ya bisa menghanyutkan, dan itulah yang menjadi kekhawatiran bagi umat Tuhan. Bagaimana kalau kita dibebaskan oleh Tuhan dari negeri ini, sementara itu kita mau pulang? Ya, selain sungainya yang lebar, besar, dan kemudian sesudah menyeberang itu kita diperhadapkan dengan padang gurun yang begitu luas yang tidak kelihatan ujung pangkalnya. Nah, kita tahu Bapak Ibu saudara-saudara, ya padang gurun itu menjadi ancaman bagi setiap orang. Ya, mengapa? Ya di situ tidak ada air, tidak ada tempat untuk berlindung, ya tidak ada ketersediaan makanan dan sebagainya dan sebagainya. Ya, badai padang gurun sering mengancam. Kelihatan pasir itu menggunung tetapi lalu kemudian menjadi rata dalam sekejap waktu. Ya, yang bisa mengganggu dalam perjalanan. Nah, karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara, ini menjadi kekhawatiran bagi umat Tuhan. Ya, dan dalam kaitan dengan itulah Bapak Ibu saudara-saudara, makanya ya ketika Tera sekeluarga ingin berimigrasi ke Kanaan, mereka tidak melalui jalur itu. Ya. Tidak melewati sungai Efrat yang membentang dari utara, dari Asyur sampai ke Teluk Persia. Ya, nanti kita kalau pulang rumah, kalau ada peta di rumah, perhatikan itu. Ya, Asyur itu ya sekitar mungkin kalau sekarang ini daerah Iran. Ya, bagian-bagian Teheran lah ya. Ya, agak berdekatan dengan Turki di atas. Ya, dari situ ya sesuai dengan data yang ada, ya membentang dari utara ke selatan ke Teluk Persia itu sepanjang 1.800 km. Ya, bisa dibayangkan itu. Ya, berapa anak sungai masuk ke situ, jadi airnya tentu ya melimpah. Tera sekeluarga tidak melalui jalur itu dari timur ke barat, potong langsung tidak. Karena itu sangat berbahaya, dan karena itu melalui jalur yang aman sekalipun jauh, ya tetapi ya aman dalam perjalanan. Ya, ke utara. Ya. Lalu kemudian turun dari utara ke selatan, dari Padang Haran, ya menyusuri sungai. Ya, di situ ada airnya, di situ ada pohon-pohonnya yang bisa dimakan buahnya, jadi aman untuk mereka. Ya. Dan apa kata Tuhan? Tuhan meyakinkan bahwa jangan takut. Ya, jangan takut bukan berarti bahwa ya kalau ada janji seperti itu kita mau hidup sembarangan saja. Ya, karena Tuhan sudah memberikan janji jangan takut, dan karena itu ya bagi kita ya jangan takut. Ambil saja itu tali rapia atau tali nilon atau tali kapal, ikat di leher, lalu gantung diri di dalam rumah, atau gantung diri di pohon katapi. Di siapa ke pohon katapi itu temo, mbita ya kapang. Ya. Atau bergantung di pohon biasa tuh napokada sia ya Pak Enos tuh jemi. Menggantungkan diri di pohon tomat. Oh, nakila lebang Pak. Ya. Atau kalau sekarang ini bergantung di pohon stroberi. Ya, seperti itu. Ya, dan masih banyak lagi.
yang membuat orang tidak bertanggung jawab terhadap hidupnya. Ya, mereka pakai danke yang adalah rasun tikus rakato. Ya, na kande, na irui, na campuri, na sanga susu, sabak memang modelnya seperti susu. Bubuk, dan kalau dicampur dengan air, ya warnanya jadi putih. Ya. Tentu Bapak Ibu saudara-saudara, sikap seperti itu adalah sikap yang konyol. Tidak menunjukkan kedewasaan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, kalau Tuhan mengatakan jangan takut, itu berarti bahwa kamu harus bertanggung jawab terhadap hidup ini. Ya, Yesus sudah mengatakan bahwa ketika kamu khawatir, tidak menyelesaikan masalah, sedikit pun tidak akan menyelesaikan masalah. Ya, termasuk seorang itu tidak bisa menambah satu titik dari sehasta dari yang umurnya itu sendiri. Iya. Kalau Tuhan mengatakan bahwa jangan takut, berarti ya kita memang sudah harus mempersiapkan diri untuk menerima kenyataan yang Tuhan akan anugerahkan kepada umat Tuhan pada waktu itu. Ya, dan mengapa Tuhan mau menjaga, melindungi, dan membebaskan mereka dari penindasan bangsa Babel. Ya, ia sudah kemukakan dalam perikop pembacaan ini bahwa ya Tuhan ya menyelamatkan mereka karena mereka adalah milik Tuhan. Ya, mungkin sama halnya dengan kita. Kalau sesuatu itu kita anggap milik kita, kalau ada sesuatu yang mengancam, ya pasti kita selamatkan. Ya, tetapi kalau bukan milik kita, ya pasti kita tidak akan selamatkan. Ya, mungkin sama halnya dengan kalau misalkan kita mendapatkan seseorang dalam kesulitan, biasa mau dikutane kuma solata syaraka. Ya, Anda tanya solata kok bermasa bodoh. Ya, dan kita tidak dipanggil untuk bermasa bodoh. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, karena Yehuda adalah milik Tuhan, maka Tuhan menyelamatkan mereka. Dan kemudian yang kedua, alasan Tuhan mengapa Tuhan mau menyelamatkan. Yang pertama, karena mereka adalah miliknya. Yang kemudian, yang kedua, ialah ya karena mereka berharga di mata Tuhan. Sekali lagi, mereka itu berharga di mata Tuhan, dan setiap hal yang berharga Bapak Ibu saudara-saudara, tentu kita berusaha untuk menjaganya. Ya, kira-kira apa yang paling berharga pada diri kita? Apa yang paling berharga? Yang kita anggap sangat berharga. Ya, kalau bukan emas, ya, atau berlian. Oh, kalau itu Bapak Ibu saudara-saudara pasti kita jaga. Ya, kita rapikan, kalau bisa debu tidak ya bersentuhan ya dengan debu. Ya, seperti itu. Ya, kalau anak kita tidak anggap sebagai yang berharga, maka kita biarkan. Ya kan? Midika dembolok najo sisite. Ya, magi pa. Ya, apalagi kita totemo anak-anak muda sekarang tuh. Jijik. Ya, tak nasusi tidak seperti orang-orang tua dulu. Ya, kalau bisa. Nah, tambah ton endek kosok. Nah, itu ya, anaknya tidak pakai tangan, dia pakai mulutnya, dia isap itu. Iya, dia isap. Ya, sekalipun menjijikkan bagi orang lain, tetapi bagi orang tuanya yang sayang terhadap anaknya. Iya. Karena anaknya betul berharga, karena dia anggap bahwa ya investasi yang paling luar biasa adalah anak, bukan dengan barang apapun juga, tetapi anak. Dan karena itu harus dijaga, termasuk menjaga ilongna. Ya, supaya tidak ingusan, apalagi kita totemo masih dalam masa pandemi. Ya, virus itu masih mengancam. Nah, nata biarkan itu lolong bang di kasus jomete. Ya, rampo virus, lah akajo. Maka to naisa pilangan. Bensar rokok. Ya, sedangkan tak bolok nah. Ya, berbahaya. Apalagi kalau ada.
Nah, mengapa berharga di mata Tuhan? Karena umat itu akan Ia pakai sebagai alatnya, sebagai teman kerja, sebagai partnernya untuk melakukan tugas dan tanggung jawab di dunia. Umatnya Ia bisa jadikan sebagai biji matanya. Untuk apa itu? Apakah maksudnya dipakai mak kelereng? Tidak. Tetapi umatnya Dia pakai untuk melihat begitu besar kemuliaan Tuhan dalam hidupnya. Dan kemuliaan Tuhan itu pun juga Dia sampaikan kepada orang lain. Bahwa memang dalam pergumulan persekutuan dengan Tuhan sangat berbeda dengan kalau di luar persekutuan itu. Lalu kemudian Tuhan mau pakai mereka menjadi telinganya. Bukan untuk mak taru-taru, bukan untuk tidak dengar-dengaran, tetapi supaya umat Tuhan itu dengar-dengaran terhadap firman Tuhan. Dan kemudian Tuhan menjadikan umatnya itu menjadi mulutnya. Bukan supaya mintu tu apa jodapo yang nanasu, lalu kemudian icip-icip semua, lalu kemudian bisa semakin tinggi, bisa semakin lebar dan sebagainya. Tetapi menjadi pembawa berita sukacita kepada orang lain. Menjadi tangannya. Supaya umatnya itu bisa bekerja di ladang Tuhan. Bekerja bagi kemuliaan Tuhan. Bekerja bagi umat dan juga bekerja bagi orang lain yang ada di sekelilingnya. Umat itu Tuhan bisa jadikan sebagai kakinya. Supaya apa? Supaya ia tetap berjalan dalam kemuliaan Tuhan, melakukan apa yang dipandang baik oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita pun adalah milik Tuhan. Gereja saat ini adalah lanjutan dari umat perjanjian lama yang diutus ke dalam dunia ini, dipakai oleh Tuhan. Mengapa kita dipakai? Karena kita adalah miliknya. Yang lain itu bukan miliknya, jadi dia tidak pakai. Kita dipakai ke dalam dunia ini, sekali lagi karena kita miliknya. Dan kemudian dalam kaitan dengan itu, biasa ada orang mengatakan bahwa Tuhan itu adalah milik kami. Waduh, saya biasa kaget mendengar hal ini. Apakah memang Dia yang menyebabkan Tuhan itu ada, lalu kemudian Tuhan itu mereka jadikan sebagai miliknya? Atau justru sebaliknya? Kita adalah ciptaan Tuhan dan karena itu kita adalah miliknya. Dan itu berarti bahwa kita ada dalam kekuasaannya. Dan saya yakin dan percaya kita semua yang hadir ini tidak berpandangan demikian. Tetapi kita mengakui bahwa kita tidak pernah memiliki Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memiliki kita. Lalu kemudian kita menyerahkan hidup kita dalam kendali Tuhan. Kita adalah miliknya. Dan karena itu berharga di mata Tuhan, seperti penjelasan saya tadi. Nah, pertanyaannya ialah bahwa apakah Bapak Ibu Saudara dan saya siap sedia untuk mau melakukan tugas dan tanggung jawab itu? Apakah kita mau melakukan tugas dan tanggung jawab itu? Sama seperti orang Yehuda. Tuhan sudah menyatakan pemeliharanya. Dan itu berarti bahwa air pun atau gejala-gejala alam ini tidak akan menghanyutkan manusia yang tetap hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Karena apa? Karena Yesus itu adalah air hidup. Yesus adalah air hidup. Yang membuat orang merasa segar. Dan kemudian selanjutnya mengatakan bahwa api itu tidak akan membakar manusia. Bapak Ibu Saudara-saudara, api itu sering kita gunakan untuk memasak, bukan? Untuk memasak.
Ya, kalau api itu masih kecil, masih bersahabat dengan kita. Ya, tetapi kalau sudah besar, ya, dan tidak bisa kita kendalikan, maka itu menjadi malapetaka bagi kita. Ya. Ya, dan mengapa ya Tuhan Yesus mengatakan bahwa api itu tidak akan menghanyutkan kamu. Ya. Api sering melambangkan kehadiran Tuhan. Ya, api sering melambangkan penghukuman Tuhan. Ya, seperti kita dengar ya kepada apa itu Sodom dan Gomora. Ya, Tuhan menggunakan api itu menghukum dan menghanguskan, menghancurkan manusia yang ada di situ, semua yang ada di situ. Ya, kalau api itu adalah api penghukuman, maka itu akan berdampak negatif. Berdampak luar biasa. Ya, tetapi kalau api itu datang ya dalam wujud lidah-lidah api yang melambangkan kehadiran Roh Kudus, ya maka api itu tidak akan menghancurkan, menghanguskan, tetapi api itu adalah api yang menguduskan dan menguatkan. Ya. Dan dengan demikian setiap orang yang telah menerima anugerah Roh Kudus itu, ia tidak akan pernah tinggalkan dan membiarkan hidup dalam kebinasaan, dalam api neraka yang menyala-nyala. Pertanyaannya, adakah di antara Bapak Ibu yang hadir di sini yang ingin masuk ke api itu? Ya, supaya Tuhan Yesus nanti menyeberangkan kita ke situ. Ada? Ada? Ya. Berarti tidak ada ya? Ya, semua akan mengatakan tidak. Ya, lalu kemudian apa yang kita kehendaki? Yang kita inginkan, yang kita harapkan ialah Tuhan Yesus tetap akan menjadi yang membawa kita untuk menyeberangkan kita bukan ke Yerusalem yang sekarang, atau bukan Yerusalem pada masa lampau, ya, tetapi adalah Yerusalem yang baru. Ya, oh Yerusalem, negeri mulia, hatiku rindu ke sana. Lalu si rindu ke sana kamu kan tahu? Ya, kalau saya rindu sekali ke sana. Ya, makanya aku nyanyikan. Ya toh? Dan nanti kalau keluar dari gedung gereja ini, oh bisa duka dah kok ke batu makam komisi salam. Oh Yerusalem, ya. Katakanlah bahwa kita keluar dari gedung gereja ini, ya akan menuju ke Yerusalem yang baru, ya di mana yang menjadi jembatan kita, ya bukan amal, ya bukan kebaikan, ya dan sebagainya yang semacam dengan itu, ya melainkan hanyalah Tuhan Yesus. Ya jangan sampai seperti pemahaman kita ya orang Toraja yang primitif yang mengatakan bahwa yang menjadi jembatan menuju yang menyeberangkan kita atau yang menjadi jembatan untuk menyeberang ke seberang sana ke apa namanya itu Puya. Ya, apa yang menyeberangkan kira-kira? Kalau menurut paham Aluk-Todolo. Ya? Kerbau, betul. Ya, mengapa kerbau? Karena dalam alam pikiran saja, harta yang paling tertinggi bukan sawah, bukan emas, bukan apa-apa, ya tetapi itu semua diukur dengan kerbau. Karena itu nilai sawah itu diukur dengan apa? Dengan kerbau. Pira tukana tedong. Ya, jangankan itu, Bapak Ibu saudara-saudara, manusia pun juga ditukar dengan apa? Dengan tedong. Tapi sampai tesama tu temu ya. Seorang laki-laki atau seorang perempuan dinilai dengan 10 tedong, dengan 10. Ya, tapi sekarang ini kan sudah Kristen semua. Masa manusia itu dinilai dengan hewan? Ya, di mana manusia itu jauh lebih tinggi daripada hewan. Ya, seperti itu. Ya, nanti mau jembatan pakai jembatan Tuhan ya. Apa sana? Tu tedong atau dengan segala kebaikan-kebaikan atau amal-amal bakti kita? Ya, tidak. Tetapi hanya Yesus Kristus sajalah
yang bisa menyeberangkan Bapak, Ibu, Saudara dan saya ke sorga di mana Yesus memerintah. Amin. Bisa kata penyanyian laguan ya. Di seberang sana pagi ceria bersama Tuhan. Tak le. Kok bahasa Bami kapan le? Seperti itu lalu kemudian menjadi perenungan kita. Ya. Dalam saat hening dan dalam saat teduh. Ya, mari masing-masing ya kita renungkan itu. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara, ya kita akan menyatakan penerimaan ya kepada saudari kekasih kita Justina Takdung untuk menjadi anggota Gereja Toraja di Jemaat Beringkanaya. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, oleh pimpinan Roh Kudus, Saudara Justina Takdung telah datang di sini di Gereja Toraja Jemaat Beringkanaya untuk mengaku di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pengakuan Gereja Toraja. Agar supaya nyata bahwa saudara Justina Takdung dengan tulus ikhlas hendak menjadi anggota Gereja Toraja. Kami persilakan saudara Justin Takdung berdiri dan menjawab pertanyaan yang berikut. Yang pertama, percayakah saudara dengan sungguh bahwa semua kitab dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah satu-satunya firman Allah yang memuat pengajaran yang sempurna untuk kehidupan yang kekal dalam Yesus Kristus, Juru Selamat yang satu-satunya? Apa jawab saudara? Apakah saudara Justina Takdung percaya? Iya, saya percaya. Ya, terima kasih. Yang kedua, mengakukah saudara dengan sungguh bahwa menurut firman Tuhan, Tuhan sudah mengadakan perjanjian dengan orang-orang dewasa dan dengan anak-anak, sehingga walaupun anak-anak itu belum mengetahui arti baptisan kudus, mereka tak boleh ditegahkan atau dijauhkan daripada menerima tanda materai anugerah Tuhan itu. Apa jawab saudara? Apakah saudara Justina Takdung mengaku? Iya, saya mengaku. Terima kasih. Yang ketiga, berjanjikah saudara dengan sungguh akan memegang teguh pengajaran firman Tuhan, mengasihi dan melayani dengan setia, melawan dosa dan segala keinginan jahat, dan bersedia mentaati pengakuan Gereja Toraja dan tata Gereja Toraja, serta tunduk dan patuh di bawah nasihat dan teguran gerejawi apabila saudara dalam pengajaran dan kelakuan menyimpang daripada yang benar? Apa jawab saudara? Apakah saudara Justina Takdung berjanji? Iya, saya berjanji. Terima kasih. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Ya, dan mari kita
Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita tunduk kepala dan lalu kemudian kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama, yang tetap mengingatkan kepada kami bahwa satu-satunya yang dapat menyeberangkan kami atau membawa kami ke dalam surga hanyalah Tuhan kami Yesus Kristus. Ya, dan karena itu Roh Kudus kiranya tetap menjadi bagian dalam hidup kami, lalu kemudian memateraikan firman itu, lalu menjadi bagian dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu, dan tetap menyerahkan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan untuk dipimpin dan dipelihara oleh Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa dalam pekan ini Tuhan tetap bersama-sama dengan kami dan memelihara kami ketika kami melakukan tugas dan tanggung jawab, baik itu di rumah, baik di sekolah, atau baik di kantor, atau ketika kami di pasar, atau dimanapun Tuhan tempatkan kami untuk berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan tolong dan kasihani kami. Kami bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami Tuhan, yang Tuhan tambahkan usia kelahiran mereka pada pekan yang lalu, dan juga yang Tuhan tambahkan pada hari ini, dan ada beberapa saudara-saudara kami. Kami yang yakin dan percaya Tuhan, Tuhan menyempurnakan sukacita mereka, menyempurnakan sukacita saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran pada pekan yang lalu, dan juga pada hari ini, seperti yang Kau nyatakan kepada Hanela Sean putri Harun, Yospin, Damaris Lapu, Jimmy Dengen, dan Jamie Rante Doping. Kami yakin dan percaya Tuhan tetap menyertai mereka dalam perjalanan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang dalam pekan yang lalu, bahkan pada hari ini, jika ada di antara mereka yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia pernikahan mereka, kami percaya Tuhan Yesus tetap menjadikan rumah tangga mereka menjadi rumah tangga Kristen yang setia kepada Tuhan dalam segenap hidup. Juga kami bersyukur bersama dengan anggota-anggota jemaat-Mu yang mendapatkan kenaikan pangkat, kenaikan golongan, dan kenaikan jabatan. Dan yang juga kami bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang sudah menyelesaikan pendidikan mereka pada dunia perguruan tinggi. Dan juga bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang sudah mendapatkan pekerjaan dan yang juga sembuh dari sakit penyakit dan berbagai bentuk kesuksesan lain atau berkat-berkat Tuhan yang lain yang Kau nyatakan kepada mereka. Ya Bapa kami di surga, juga kami tetap berdoa untuk saudara-saudara kami atau anak-anak kami yang sedang dalam persiapan mereka untuk mengikuti ujian akhir di sekolah mereka masing-masing, baik itu di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas, dan juga sekolah kejuruan. Kami yakin Tuhan mempersiapkan mereka dengan sebaik-baiknya, memberikan kekuatan, kesehatan, dan kemampuan konsentrasi untuk berpikir, sehingga ketika tiba saatnya mereka akan mengikuti ujian akhir, Tuhan tetap memberkati pekerjaan mereka. Ya Bapa di surga, demikian juga untuk saudara-saudara kami yang tengah mencari lowongan pekerjaan. Kami percaya mereka tidak berputus asa, melainkan tetap senantiasa berpengharapan kepadamu. Dan apa yang menjadi harapan mereka dan menjadi harapan kami semua, pada waktunya Tuhan akan tentukan. Ya Bapa kami di surga, kami berdoa bersama-sama dengan beberapa saudara-saudara kami yang mengalami proses pemulihan kesehatan mereka. Ya seperti yang dialami oleh Nyonya Lili Freddy Sau pasca ia operasi mata. Kami yakin Tuhan pulihkan. Martin Harpo, anak dari Bapak Yakob Kendek yang dirawat di Toraja. Ibunda dari Bapak Daud Kadang yang dirawat di Toraja. Anak kekasih kami Sean, anak dari Bapak Arun yang dirawat di klinik Permata Hati. Dan juga Gina, anak dari Bapak Yerit Mangera di kelompok 2 yang sedang dirawat di salah satu rumah sakit di Palopo. Ya, dan juga kami tetap berdoa untuk saudara kekasih kami Bapak Vini dalam pengobatan dan pemulihan kesehatan. Dan juga kami berdoa untuk saudara kekasih kami Bapak Dita yang juga dalam pengobatan dan pemulihan kesehatan. Kami yakin dan percaya saudara-saudara kami yang telah kami sebutkan nama mereka satu persatu, Tuhan tetap lawat, Tuhan tetap memberkati, dan kesehatan mereka berangsur-angsur menjadi pulih. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang lain
yang karena keterbatasan informasi kami tidak dapat menyebutkan nama mereka satu persatu, yang berada dalam kelemahan tubuh karena sakit, baik yang dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit yang ada. Kami pun yakin Tuhan menjumpai mereka. Terlebih khusus ya Tuhan bagi orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, yang karena keterbatasan fisik yang semakin lemah karena faktor usia, kami yakin dan percaya Tuhan tetap menguatkan iman percaya mereka dan tetap berpengharapan kepadamu, dan kasih Tuhan Engkau tetap menyatakan, dan mereka dapat menikmati masa tua mereka atau masa lanjut usia yang Tuhan anugerahkan dalam penuh kesetiaan kepada Tuhan. Ya Bapa kami di surga, kami pun tetap berdoa untuk saudara-saudara kami yang berada dalam duka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi, seperti yang dialami oleh saudara kekasih kami Bapak Antonius Alak Padang sekeluarga atas meninggalnya ayahanda kekasih di Toraja pada tanggal 6 Januari 2022. Kami yakin Bapak Antonius Alak Padang beserta dengan keluarga, Tuhan tetap hadir menghibur dengan kuasa Roh Kudus dan tetap senantiasa berpengharapan kepadamu bahwa Engkau akan tetap hadir melalui kuasa Roh Kudus untuk menghibur Bapak Antonius Alak Padang bersama dengan segenap keluarga. Ya Bapa kami di surga, kami tetap berdoa untuk pelayanan majelis gereja dalam pekan ini. Kami yakin Tuhan tetap memberkati semua bentuk pelayanan-pelayanan yang kami akan layankan. Ya baik kepada PKBGT, PWGT, PPGT sekolah minggu dan pelayanan secara universal dalam jemaat Tuhan di tempat ini. Terlebih khusus ya Tuhan kami berdoa untuk rencana pemberkatan nikah untuk saudara kekasih kami Nathaniel Tapi dengan saudari Justina Takdung yang rencana ya tanggal 10 Januari 2022, dan juga kepada saudara Stephen Richard dengan saudari Surya Anggriani Suyitno yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2022. Kami yakin dan percaya rencana kedua saudara kekasih kami ini Tuhan berkati, dan ketika hari H untuk pemberkatan nikah, ya mereka dapat menerima pelayanan pemberkatan nikah dari Majelis Gereja Jemaat Beringkanaya, dan Tuhan persiapkan mereka untuk menerima pelayanan ini sehingga mereka menjadi rumah tangga Kristen yang setia kepada Tuhan dalam segenap hidup. Dan juga ya Tuhan kami berdoa untuk rencana baptisan yang akan dilayankan kepada anak kekasih kami Richard Ralph Lapua, anak dari Martinus Bintra dan Rusmayani Lapua, yang akan direncanakan pada tanggal 23 Januari 2022. Dan kiranya kedua orang tua kekasih Tuhan berkati untuk menyerahkan anak kekasih Richard untuk menerima pelayanan baptisan kudus. Ya Bapa kami di surga, kami pun tetap berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih ada di daerah-daerah, baik yang ada di Sulawesi Selatan maupun yang ada di daerah-daerah yang lain, bahkan di pulau-pulau yang lain yang masih ya bersama dengan keluarga. Kami yakin Tuhan tetap memberkati mereka di sana, dan sekiranya ada rencana untuk datang ke Makassar, kami yakin rencana mereka Tuhan berkati. Dan juga kami tetap berdoa untuk saudara-saudara kami yang akan melakukan perjalanan baik hari ini, esok atau lusa, atau kapanpun mereka melakukan perjalanan darat, perjalanan udara dan perjalanan air, dan mereka boleh tiba di tempat tujuan dengan penuh selamat. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang akan menuju ke Makassar, Tuhan tetap memberkati dan memberkati kami semua yang hadir ketika kami kembali ke alamat kami masing-masing, baik yang berjalan kaki maupun yang menggunakan kendaraan. Dan Tuhan tibahkan kami dengan penuh sukacita, dan di rumah kami sukacita itu akan terus mewarnai perjalanan hidup kami. Ya Bapa kami di surga, inilah doa kami, dan kami percaya semua kami yang hadir, Tuhan tetap memberkati kami dalam berbagai perkara, dan juga bagi setiap kami anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah ini. Ya Bapa kami di surga, inilah kami yang datang kepadamu melalui Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah juru syafaat bagi kami, dan yang terus menerus membimbing dan menyertai kami, menyertai dan mengarahkan hidup kami. Lalu kemudian kami mengucapkan bersama doa yang Engkau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu.
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini. Dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman, Pendeta Manase Dilaran dan STH. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami kemahadahsyatan Allah di dalam Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan memberkati kita. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru dari Efesus pasal 3 ayat 13 demikian. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Amin. Nama Yesus termulia di atas segala nama. Maka di dalam
Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita bersama tetap renungkan dan camkan apa yang telah kita alami dan dengar dalam ibadah ini. Karena itu pergilah, jalanilah kehidupanmu dalam terang firman Tuhan, dan makin teguh mengamini keselamatan dari Allah di dalam Yesus Kristus, dan arahkanlah hati dan pikiran kamu kepada Tuhan, serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sesudah menyanyikan nyanyian syukur, kita tetap berdiri menyambut salam dan selamat dari majelis gereja. Ya Tuhan, kuatkan imanku, jauhkan dari pencobaan.